Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu nafsin dha'iqatul maut. Para jamaah, ikhwani wa akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jamaah Masjid Imam Syafi'i Mojokerto yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah berbahagianya pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk menjadi tamunya Allah. Kenapa kita harus bahagia? Karena tidak semua orang diundang oleh Allah. Adzan di mana-mana itu undangan Allah, tapi tidak semua orang mampu untuk menghadiri undangan Allah. Maka dari itu para jemaah, patut kiranya kita senantiasa bersyukur kepadanya atas nikmat yang telah diberikan kepada kita ini. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita juga dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan. Fa insyaallah hari ini kita sudah menjalani hari keberapa ini, Pak? 17. Iya, 17 nggih. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita disampaikan sampai puasa yang terakhir. Kenapa kita harus begitu? Karena bisa jadi para jamaah ada di antara kita nanti yang tidak menemui hari raya. Bisa jadi di antara kita nanti sudah ada yang sudah tidak bisa hadir di masjid ini. Kenapa begitu? Karena malaikat maut itu senantiasa ada di dekat kita. Sehingga para jamaah, yang namanya kematian dia itu begitu dekat. Makanya kalau mbak sampean gak usah sombong. Namanya maut itu begitu dekat. Kita jangan mengira
Wah, saya umurnya sih dawa Ustaz, aku sih enom. Ya. Bapak Ibu lihat samping kanan kiri jenengan, mungkin dulu ada orang yang bersama kita. Ya. Mungkin dulu saudara kita masih bersama kita. Bapak Ibu kita, mungkin adik kita, teman kita, tahun lalu masih bersama kita. Tapi coba saya melihat saat ini, ya, bisa jadi mereka, ya, mereka sudah duluan dan bisa jadi kita ini nyusul. Ya. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus apa? Banyak-banyak mengingat yang namanya mati. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Rasulullah mengatakan, perbanyaklah oleh kalian untuk senantiasa mengingat hazimil ladzat, pemutus kelezatan, yakni al-maut, mengingat mati. Para jamaah yang dirahmati Allah, orang mengingat mati itu berarti dia harus semakin semangat untuk beraktivitas, baik urusan akhirat maupun urusan dunia. Jangan disalahpahami kalau mbak sampai nek iling mati hawane lemes, nyambut gawe lemes, ibadahnya lemes. Ya. Banyak orang memahami nek iling mati berarti awak dhewe kudu lemes. Ya, itu keliru. Justru kalau kita ini mengingat mati, kita ini harus memperbanyak amal, semangat bekerja, semangat ibadah. Ya. Karena orang-orang yang senantiasa mengingat mati, kalau dia bekerja, bekerjanya akan lurus. Ya. Dia tidak akan mendolimi orang lain. Dia tidak akan berani mencari yang haram. Dia tidak akan berani untuk rasuah, nyogok, dan lain sebagainya. Dan dia tahu bahwa bekerja itu kalau dia dapat uang, maka uangnya harus dia manfaatkan untuk kebaikan. Haji butuh uang, umroh butuh uang, sedekah butuh uang, menyantuni anak yatim butuh uang, sedekah kepada anak dan istri butuh uang. Ya. Sehingga motivasi kerja dia adalah motivasi ibadah. Begitu juga ketika kita ini banyak-banyak mengingat mati, maka kita ini akan memperbanyak ibadah. Ikhwani wa akhwati, berapa sih umur kula mbek sampean? Ngapunten, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-umru ummati sittina wa sab'in, umur umatku ini antara 60 sampai 70, kebanyakan rata-rata begitu. Ya. Ngapunten Mbah, jenengan umur pinten? 54. Masya Allah, lumayan. Jenengan pinten, Pak? Lebih banyak lagi, 57, ya, berlomba-lomba. Ya. Jenengan pinten, Ustaz? Lali ngoten. Pinten? 37. Para jamaah sing tuwek sing enom nek lomba kira-kira menang sing ndi? Nah.
Ndelok lomba ya. Tapi kebanyakan menang sing enom. Luwe cepet. Ya. Hati-hati, jangan merasa aku sik luwih enom. Ya, aku sik enom. Sampeyan delok nggo embong sing banyak mati ya arek enom-enom. Kemarin nduk Bangil arek cilik-cilik SMP, gastrek ngeten iki mari subuh ruwet mati loro. Ya. Masih SMP. Ya. Nek sing tuwek wis pasti ya. Kari ngenteni mawon. Nggih, tinggal nunggu. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Nggih. Kalau kita ini mengingat mati, itu kita akan mendapatkan 3 faedah. Nggih. Imam Qurtubi dalam kitab Tadhkirah, beliau menyebutkan ketika Rasulullah SAW bersabda, aksiru dzikron hazimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat mati, pemutus kelezatan. Kenapa disebut pemutus kelezatan para jamaah? Karena di bumi ini banyak orang merasakan bumi itu lezat, jabatan lezat, uang banyak lezat, bojo ayu lezat, masih gayu tetap lezat. Intinya dunia itu dipandang lezat. Mangan, pemane nek poso ngeten iki, maghrib masih iwak asin tetap lezat. Ingatlah, perbanyaklah ingat pemutus kelezatan. Beliau Imam Qurtubi menjelaskan hadis ini, min aksaril maut, beliau menyatakan utubi salasatin akhya, itu akan mendatangkan 3 fadilah. Yang pertama, fadilah orang-orang yang mengingat mati, bitajilil taubah, dia akan bersegera untuk bertaubat. Orang yang banyak mengingat mati, dia akan bersegera untuk melakukan taubat. Dia tidak nyantai dalam hidupnya, karena orang yang senantiasa mengingat mati, dia merasa aku kok mati rek, nek aku akeh dosane ya apa. Dia akan bertaubat para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang seperti ini, dia mau melakukan maksiat, dia akan ingat, kok aku pas maksiat aku mati. Ketika dia mau mencuri, kok pas aku mencuri aku mati. Ketika dia itu lagi maksiat di dalam kamar, dia ingat, kok aku marun keturun nang mati. Intinya orang-orang yang mengingat mati itu dia akan bersegera taubat, senantiasa merasa punya salah, senantiasa merasa punya salah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, biqanaatil qalbi, orang yang mengingat mati, menurut Imam Al-Qurtubi, hatinya akan qanaah. Hatinya akan qanaah. Qanaah niku napa sih? Qanaah iku merasa mencukupkan diri, merasa dirinya itu cukup, sehingga matanya enggak jelalatan ketika melihat dunia yang dimiliki orang lain. Kan beda Pak dengan wong sing motivator nih ya, kayak uripe dawa gak mati-mati. Dia nggak tahu hari, nggak tahu waktu,
Ya, sampean mungkin pernah ikut pelatihan-pelatihan ngoten ya. Pelatihan entrepreneur. Ya. Yang dia lihat itu sukses, sukses, sukses. Gitu mboten. Sehingga pas pelatihan itu pagi-pagi dimulai, semangat pagi. Pagi. Ya. Maru istirahat duhur, mari duhur, mboten selamat siang. Semangat pagi. Pagi. Nih, padahal wis awan. Ya. Engko maneh bengi dimulai maneh. Napa unine? Semangat pagi. Pagi. Nggih, gak ono bengi niku. Ya. Urusan dunia semangati pagi terus. Tapi orang-orang mengingat mati. Ya. Dia semangatnya malam terus. Hawani lemes. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau mbak Samen, kalau banyak mengingat mati, itu qanaah. Timbul qanaah dalam diri kelompok sampean. Maksudnya apa? Dia tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Dia tahu tujuan hidup dia itu untuk ibadah. Dia paham betul dunia ini rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus mencari dan usaha di situ. Tapi dia pasti menerima dengan ikhlas yang dia dapatkan. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, bukan berarti kalau mbak sampean gak oleh sugih, mboten. Walaupun kalau mbak sampean sugih, saya melihat para sahabat sugih-sugih, tapi kayanya itu buat orang lain. Dia cukup apa yang dia punya. Berpakaian, ya sewajarnya pakaian, ya pakaian api, ya pakaian biasa. Makan, ya sewajarnya makan. Wong sugih mangan paling nggih padha sak piring to, Bang ya. Sami mawon dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Al-Qurtubi, salah satu fadilahnya yang ketiga adalah binasatil ibarah. Ini binasatil ibadah. Orang yang senantiasa mengingat mati itu akan semakin semangat di dalam beribadah. Para jamaah, nek sing nomor loro wau qanaah. Ya, qanaah dalam dunia. Kalau mbak Sam kan jangan dibalik, ibadahnya qanaah, duniae pare. Ya. Duniae gak karo-karuan. Ya. Kualik. Ya. Yang bener niku masalah ibadah, orang-orang yang banyak ingat mati itu dia akan semakin semangat. Dia tahu bahwasanya kelak dia akan mati. Nggih. Wong umur dari Kanjeng Nabi wau antara 60 sampai 70. Lebih dari itu tidak banyak. Nggih. Lebih dari itu tidak banyak. Para jamaah, kira-kira sampeyan nek ditawani Gusti Allah umpamane ya. Bah jenengan nek tawani Gusti Allah, awakmu pengin umur piro? Nedhi pinten sampean? 200 purun sampean? Purun 200? Nggih. Nggih. 200 purun, Bang ya. Ya. Saniki umur pinten? Pinten? 53 ya. Pun 53 mawon pun nyedeki tembok. Ya. Wis kepingin senden. Apa maneh 200. Glontung ngeten ben. Nggih. Ngisi ngalor ngidul. Wis mangan durung. Pikun. Ya.
Kalau mbak sampean dikasih umur panjang pasti juga ndak mau. Tapi anaknya akeh wong panjang umurnya, panjang. Wah, lha wong sing ngoten-ngoten iki sampean takon njaluk umur piro sampean? Iya. Iya. Para jamaah, walikulli ummatin ajal. Surat Al-A'raf ayat 34. Fa idza jaa ajaluhum. Bagi setiap umat itu ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Dan apabila datang waktunya, la yastakhiruna saatan, tidak pernah mundur satu detik pun. Kalau sudah waktunya tidak akan mundur satu detik pun. Wala yastakdimuna, dan tidak pernah maju. Nek wis wayahe mati kula mbek sampean, ya. Malaikat itu gak mungkin nyasar. Ya, salah nyabut. Ya, maru dibalekno maneh jari keliru. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau mbak sampai ini kalau masalah mati nggak usah takut, pasti itu datang. Itu pasti datang. Kenapa banyak orang takut? Kenapa Pak? Banyak orang takut mati. Kenapa? Nggak punya bekal. Alasannya gak duwe sangu. Ya. Padahal sebelum kita lahir, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kelompok sampean. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah pada dirimu masing-masing bekal apa yang telah kau siapkan untuk menghadapi hari esok. Ini para jamaah. Kalau mbak sampean ket ben wis dielingno mbak Gusti Allah sadurunge sampean lahir. Ayat ini sudah ada. Tapi nek ditakoni, sampun siap dereng. Nah, kita mboten. Pun siap dereng. Iya. Ngapunten para jamaah. Kula mbek sampeyan nek kajenge enten sing dereng berangkat umroh. Ada yang belum berangkat umroh? Haji. Tambah banyak. Alasannya napa? Napa alasan sampean kok gurung berangkat umroh, gurung haji? Napa alasannya? Gak duwe sangu. Kita mboten. Padahal sampai nang Mekah teko Juanda 10 jam. Berapa? 10 jam. Ya. Perjalanan dari Juanda ke Mekah kurang lebih 10 jam. Ya, sampai Jeddah mereka. Ya. Tapi kalau mbak sampean gak wani berangkat. Ya. Gak wani berangkat. Tapi aneh kalau mbak sampean, ya, perjalanan menuju akhirat itu lama banget, tapi nyantai. Padahal pasti berangkat. Gitu mboten. Padahal pasti berangkat, tapi kalau mbak sampean nyantai, nek ditakoni pun siap dereng. Itu berarti nyantai. Kalau mbak sampean tidak mempersiapkan diri, padahal sudah diingatkan wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Kula mbek sampean alhamdulillah nggih. Walaupun umur umat Nabi Muhammad niku amek didik. Nggih. 60 sampai 70 iku nek nutut ya. Sing gak nutut ya 20 ya ana sing disiki, selawe nggih ana sing disiki. Tapi pahalane masyaallah umat Nabi Muhammad itu apa maneh ketemu Ramadan ya dilipat gandakan nggih. Salat 5 waktu pahalanya seperti salat 50 waktu ya. Sekali baca
Kalau mbak sampean atau sekali beramal soleh mudha'afun bi isrin ila sab'imi'ah, dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Belum nanti kalau ketemu Lailatul Qadar. Ya. Sehingga umur Nabi Muhammad iki umat-umat mek didik ya, bisa nyaingi umur umat-umat terdahulu. Nggih, umat-umat biyen itu kan umure napa? Akeh-akeh 1000. Ya, saya menjaluk 200 kecil. 1000, Pak. Ya. Makanya biyen niku Nabi Nuh pernah jalan-jalan ketemu ibu mati. Ibuke nangis katanya. Kenapa Bu nangis? Ya. Niku anakku lo sedo, tasih alit. Lho umur pinten? Swidak. Zaman biyen swidak iku sik cilik, Pak. Ya, zaman saiki swidak. Wis merotoli untune nggih ya. Nggih. 60 nggih. Ana sing gak ngerti bahasa Jawa nggih ya. Reporter iki gak ngerti reporter iki. Nggih. Para jamaah, nggih, tapi Allah Maha Adil, nggih. Allah Maha Adil. Umat dulu umurnya banyak, nggih. Umat Nabi Muhammad umurnya sedikit-sedikit, tapi tidak ketinggalan dari segi sisi kualitas atau kuantitas ibadah. Allah juga Maha Adil. Biyen umure dawa-dawa, awake gede-gede, dukur-dukur, nggih ta mboten? Biyen gede dukur, Nabi Adam mawon 17 meter, Pak. Ya. Sampeyan sak mbayangno 17 meter iku sak piro ya. Ya. Makanya zaman biyen iku pitik ya gede. Pitik ya dukur-dukur, jenenge dinosaurus. Nggih ta mboten? Zaman saiki umate umurin cilik, umat Nabi Muhammad ya pendek-pendek, pitik melok cilik-cilik. Ya. Kalau Allah enggak adil, Pak. Masya Allah. Nggih. Pitik pancet gede, wong cilik-cilik. Gak kok bermangan pitik sampean. Iso-iso dadi pakane pitik. Nggih ta mboten? Nggih, Allah Maha Adil. Para jamaah, ayo. Ajal pasti datang. Ajal pasti datang. Kalau mbak sampean ndak usah takut. Ya. Ustaz kalau takut, nek wedi yo ayo disiapno. Ya. Kenapa? Karena nikmat Allah yang diberikan pada kita ini sudah banyak para jamaah. Pertanyaannya, tsummalatus aluna yauma idin anin naim. Kemudian nikmat-nikmat itu akan ditanyakan Allah kelak nanti. Akan ditanyakan para jamaah. Coba sampean bayangno. Nikmat yang kemarin kalau mbak sampean, ya 2 tahun kena pandemi. Sampean baru bisa merasakan betapa mahalnya oksigen udara yang kita hirup. Nggih ta mboten? Tabung regane 6 juta sak isine, digawe mek 3 jam. Isi ulang 600. Digawe 3 jam, ambakan 3 jam 600. Saiki sampean bayar ta mboten? Saniki bayar ta mboten? Mboten bayar. Niku mawon kalau sampean gak mentas ngitung nikmate. Tapi itu semua nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau mbak sampean harus persiapkan diri. Kita siapkan. Karena nanti pertanyaan-pertanyaan di sana itu ya, di akhirat nanti ada 4 pertanyaan. Di kuburan ada 3 pertanyaan. Ya. Jadi orang kalau meninggal para jamaah, nggih, nang kuburan dhisik. Kalau mbak sampean nang Saudi 10 jam gak berani berangkat gara-gara gak duwe sangu. Nggih. Ingat nggih, Nabi Adam dan orang-orangnya telah meninggal sampai sekarang itu masih di alam kubur. Berapa tahun menunggu? Lama. Belum nanti di mana? Di alam maksar. Di maksar nanti kita berdiri di sana kurang lebih 550.000 tahun loh. Berdiri menunggu di sidang. Matahari diletakkan di atas kepala, jauh 1 mil. Ya. Belum nanti di akhirat, kalau nggak surga neraka. Ya. Di alam kubur. Ya. Kalau mbak sampean para jamaah,
Di alam kubur itu ada pertanyaan nih mboten? Enter pertanyaan mboten? Enten pertanyaan ya. Dan pertanyaan ini para jamaah tidak butuh dihafalkan ya, karena orang kafir juga hafal, orang munafik juga hafal ya, anak kecil juga hafal ya. Jenengan kalau takziah ya, kalau takziah ya, kemudian ikut ke makam, ke kuburan, setelah mayit dimasukkan liang lahat, diurugi, biasanya marunu ngelumpuk Pak nggih, ngelumpuk marunu ono maju situ nang ngarep. Sinten biasanya? Wakmutin. Lapo niku? Kajenge lapo niku? Dalam ngekei bocoran. Sakjane iku kanggo sing urip. Ya. Nek jare Pak Mudin ngeten. Hei fulan. Mas gak ngerti bahasa Jawa ya? Ya. Hei fulan. Sira mangke bakal ditekani malaikat loro. Sira aja wedi lan aja gumeter. Malaikat iku padha-padha makhluk Gusti Allah. Nek sira ditakoni man rabbuka sapa pangeranmu, jawaban pangeranku Gusti Allah. Nek sira ditakoni wa man nabiyuka sapa nabimu, jawaban nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek sira ditakoni wa madinuka apa agamamu, jawaban agamaku Islam. Niku nek teng mriki nggih Wak Mudin ngekei kerpekan. Nek sampean melayu nang Jawa Tengah daerah Temanggung, enten wong Temanggung mriki. Nggih. Kula nggih mboten semerap, cuma kanca kula biyen teng Al Furqon niku cerita. Di sana itu kalau ada orang meninggal, Wak Mudin nyari kertas carek sebesar tiket ya Pak. Kertas. Terus ditulisi man rabbuka sama dengan Allah. Wa man nabiyuka sama dengan Muhammad. Wa madinuka sama dengan Islam. Ditekek nang tangane ngeten Pak. Nek wong mati kan sendakep ngeten to. Ono mati ngene. Ya. Sendakep to nggih, ditekek teng mriki. Nah. Iki lebih simpel Pak ya. Pinter kan ngene. Nggih. Digawe kerpekan, asli ngerpek niki. Iya. Nek takoni malaikat, "Man rabbuka?" Ini dia. Cerdas Bang ya. Ya. Itu kalau di sana. Tapi para jamaah sana sini intinya pertanyaan kuburan itu ada. Makanya Rasulullah SAW ya, ketika bertakziah habis memakamkan sama sahabat-sahabat ya, beliau berdiri kemudian menyatakan apa? Istaghfiru li akhikum. Mohon ampunkanlah buat saudaramu. Was'alu atau wasalu yastabitu fa'ilan yus'al, dan mintakan kepada Allah agar ditetapkan hatinya karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Ya. Jadi kata Rasulullah, minta ampunkanlah kepada saudaramu dan mintakanlah supaya hatinya ditetapkan karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Gini ki wow Pak, sing harus kalau mbak sampean persiapkan nih ki wow. Ya. Makanya nek sampean belajar kitab Usulus Salasah, di situ ada ya. Ada pelajaran di situ. Pertama, napa? I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'il masail. Ketahuilah wajib atas kalian untuk mengetahui tentang 4 hal. Pertama, al-ilmu. Nah, ilmu dibagi 3. Apa yang harus kita pelajari? Ilmu apa? Ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah.
ilmu ma'rifatun nabi, ilmu mengenal nabi, ilmu ma'rifatud dinul Islam bil adillah, ilmu mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Ternyata ini adalah soal kuburan. Ternyata ini pertanyaan di dalam kuburan. Ya. Dan ini harus kita persiapkan. Jangan sampean, kula pun apal Ustaz. Ya. Karena dalam hadis nanti itu orang-orang munafik. Ya. Ketika dia ditanya, dia bunyinya begini, ngoten tok, Pak. Sami itu aninas kata. Sami itu aninas kata. Aku gak roh. Saya enggak tahu. Saya cuma dengar dari orang begini. Itu orang munafik, Pak. Ya. Arek TK, sama duwe anak TK, saya mentakoni, siapa Tuhanmu nak? Pasti jawab sinten? Allah. Arek TK apal Pak masalah apalan. Ya. Mohon maaf. Ya. Saya dulu punya teman tukang, Pak. Ya. Tukang, ya. Di tempat kerja saya dulu. Ya, saya dulu ngajar di Sidoarjo. Pernah cerita kepada saya, Ustaz, saya itu Ustaz, ya, pernah BAB, ngapunten nggih. Cerita niki masalah BAB. Kalau takon, lo sampean BAB kok critakno aku ngoten nggih. Ternyata ceritani Ustaz. Ya, BAB niku nek bahasa Jermani ngising ngoten nggih. Ngising nggih. Ngeten Ustaz, rumah saya di kampung Ustaz. Akeh barongane. Ya. Suatu malam saya kepingin BAB, saya ke belakang. Nek biyen kan ono kali Pak nggih ya. Ono ondo nggih. Ono ondo. Saya BAB di situ malam-malam Ustaz. Ya. Terus opo ngoten. Anu Ustaz, pas saya enak-enak BAB ya. Tiba-tiba di depan saya itu ono jegegrek ireng. Ya, sesuatu makhluk besar di depan saya. Nek jare wong barat niku genderuwo. Ya. Napa Pak? Genderuwo nek jare wong barat. Ya. Nek jare wong Indonesia hantu. Ya. Terus sapa sampean? Masya Allah taat kula melayu sifat kuping. Melayu sak banter-bantere. Keweden Pak. Melayu tutu omah menggos-menggos. Adano anak mbek bojoku guyang-guyu. Lha Pak ngguyu. Kathok kula kari Ustaz. Dia ndak sadar Pak kan kathok ini ku kari niku mutung. Ya. Saking napa nih? Saking wedine. Kenapa takut? Ono jegegrek ireng gede. Para jamaah sing nakoni kula mbek sampean jangi. Ya, 2 malaikat, satunya warnanya aswadun. Hitam pekat. Gedene gak ketulungan. Satu nih armadun, warnanya biru gilap. Angker Pak. Luwe angker timbangane genderuwo nih. Iya. Sampeyan sik ngandalo hafalan. Si apal sampean? Wong kathok karyae gak roh. Iya. Ada lagi ceritanya Bapak Naufal, nggih, turunan Arab. Almarhum, nggih. Beliau di lingkungannya itu banyak rumah-rumah lawas, nggih. Gedung-gedung lawas, nggih. Dan banyak burung hantunya. Gede-gede Pak burung hantunya. Ya. Beliau pas habis sholat, memang di depannya lapangannya lebar, dia jalan. Cerita ke saya habis sholat Ustaz, di situ Ustaz. Tiba-tiba dia pakai kopiah sing enten suwir-suwir ini lho Pak. Kopiah wong Turki tau niki ya. Enak-enak kula mlaku Ustaz. Iya. Enten manuk, lho nyocok niki lho. Jadi suwir-suwir mah dicocok Pak. Ono wuk. Ya. Kula kaget Ustaz. Gak iso ngomong Pak ini. Kula mboten saged ngomong cuma ngono Pak. Saking kaget Pak. Ya, padahal manuk niku paling sayape anggaplah sak meter wis gede Pak. Wong nek kaget Pak, hafalane ilang, uteke ilang. Iya. Kalau mbak sampe ndek kuburan,
Sayapi malaikat itu Pak, bainal masriki wal maghrib, panjangnya antar ujung timur dan ujung barat. Apa gak luwih ngeri? Ya, makanya kula mbek sampean bukan hafalan yang menjawab. Ya. Ini yang harus kula mbek sampean persiapkan. Ya. Karena kematian itu pasti, dan kula mbek sampean kalau sudah pasti, kita harus mempersiapkan diri. Nah, salah satu persiapan untuk di kuburan itu 3 tadi. Okay. Man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Siapa Tuhanmu? Ya. Siapa nabimu dan apa agamamu? Nanti jam pinten? Sampai jam berapa? Masih kurang ya? Oh, oke. Alhamdulillah sih tahu masalah ini. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti yang bisa menjawab, ini hadisnya riwayat Imam Muslim tuh Pak tentang masalah ini. Ya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya. Itu orang-orang yang mampu menjawab itu Pak. Orang-orang yang muwahhidin. Ketika di dunia dia tahu haknya Allah, hakullah alal ibad, haknya Allah terhadap hambanya. Kalau mbak Samin tahu bahasanya Allah itu tidak senang disekutukan. Allah itu tidak senang kalau mbak Samin ini menyekutukan beliaunya, dianya. Ya, maka orang-orang yang muwahhidin, orang-orang bertauhid, ya, dia kelak akan mampu menjawab. Kenapa? Karena dia tidak menyekutukan Allah ketika hidupnya. Ya. Banyak orang yang kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi masih banyak yang ke kuburan minta-minta. Ya. Masih banyak yang ke dukun minta-minta. Masih banyak yang beristighosah kepada makhluk-makhluk di luarnya Allah. Ya. Banyak. Memang betul la ilaha illallah itu dzikir yang paling afdol. Bahkan kuncinya surga. Ya. Tapi karena tidak mengerti tauhid, ya, tidak mengerti akidah. Ya. Walaupun dia tuh dzikirnya seperti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nek wis pegel Allah, 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 Allah. Ya, pegel mana? Nek la ilaha illallah itu dikira wong napa? Sik tingkatan syariat. Syariat. Ya, sampean sing sering dikir la ilaha illallah, nganggur-nganggur la ilaha illallah. Ya. Nah, iku ono mboten semerap gak ono kaya nggih. Nabi Muhammad gak tahu dikir mboten enten. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Taala. Lah supaya kalau biasa tidak menyekutukan Allah harus belajar tauhid. Orang yang mengenal Allah, ya dia akan senantiasa belajar Quran. Karena di dalam Quran di situ Allah menyebutkan siapa dirinya. Ya. Sehingga kalau misalnya mengenal Allah fis sama Ar-Rahmanul ala arsistawa, yatullah, Allah punya tangan dan sebagainya, itu di Quran. Kita akan mengenal Allah di dalam Quran. Makanya kami ngaji jangan hanya sekedar membaca tapi pelajari isinya. Ya. Otomatis nanti kita akan menjawab siapa Tuhanmu? Allah. Ya, yang kedua, siapa nabimu? Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah. Kulo mbak Samen kalau mau belajar hadis, ya, orang yang mencintai Nabi Muhammad pasti dia senang belajar hadis. Ya. Kenapa? Karena dalam hadis itu merupakan nafasnya Rasulullah. Beliau tidur sampai bangun tidur lagi, di dalam hadis ada semuanya.
sehingga gerak-geriknya, perbuatannya, perkataannya, dan diam persetujuan beliau itu ada di dalam hadis. Ya. Sehingga kalau sampean akan tahu betul seperti apa Rasulullah. Dan kalau sampean ya tak kenal maka tak sayang. Bohong kalau ada orang ngomong saya ya cinta Rasulullah tapi dia nggak ngaji hadis. Bohong. Cinta dari mana? Wong nggak kenal. Ya, cinta dari mana? Nggih, walaupun sampai nek menyewanyi kayak cinta-cinta ngoten. Nggih ya. Nggak mungkin kalau mbak saya mencinta Rasulullah kalau tidak mempelajari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Kenapa? Dengan belajar hadis kalau mbak saya tahu Rasulullah ketika makan seperti apa dan bagaimana dan caranya bagaimana. Rasulullah kalau pakai sandal seperti apa, nyopot bagaimana. Rasulullah kalau mandi seperti apa. Rasulullah kalau naik kendaraan seperti apa. Pokoknya intinya mulai tidur sampai tidur lagi. Itu semuanya ada dalam hadis. Dan orang mencintai Rasulullah otomatis, Pak. Ya, otomatis amalan kita kan meniru Rasulullah. Bahkan sampai jibliya Rasulullah, kebiasaan Rasulullah ngingu jenggot, ya, celananya di atas mata kaki, bahkan sampai setengah betis kalau Rasulullah celananya. Ya. Itu semuanya kan mencontoh Rasulullah. Ya. Otomatis orang seperti itu nanti apa? Ketika ditanya, wa man nabiyuka, sapa nabimu? Otomatis nabikumu Muhammad. Para jamaah, wa madinuka, opo agamamu? Ya, makanya kalau misalnya harus belajar wa ma'rifatud dinul Islam bil adillah, mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Okay. Mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Ya. Sampai ngelakoni ini ono dalile. Ngelakoni ini ono dalile. Masya Allah para jamaah, agama Islam Rasulullah itu mengajarkan kebaikan itu caranya juga diberitahu gitu loh. Memerintahkan berbuatlah baik, tapi Rasulullah juga mengajarkan caranya seperti apa, sangat detail. Sangat detail. Contoh saja masuk kamar mandi. Satu contoh saja. Ya, nek masuk kamar mandi baca doa dulu. Kemudian kaki kiri dulu. Di dalam kamar mandi tidak boleh banyak ngomong, ya. Dalam kamar mandi kalau mau BAB atau pipis tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Gitu mboten? Ya, itu otomatis kalau sampai nek gawe kamar mandi usahakan seperti itu. Keluarnya juga kaki kanan, baca doa lagi. Masuk kamar mandi mawon carane ono pitu, oleh pahala pitu wisan sampean. Nggih. Semuanya diajarkan Rasulullah. Apa maneh urusan sing gede, urusan wong mati. Ya. Urusan gede ta mboten mati niku. Gede banget. Masalah cilik dibahas pamane masalah gede. Makanya kalau mbak sampean iki kebacut nek kalau mbak sampean niku ya tidak mencontoh Rasulullah. Agamane ngawur. Ya. Agama ngawur, ya. Didik dalil. Iya memang. Agama itu udah dalil. Nek kalau mbak sampean itu dianggap dapat pahala ya atau dapat dosa, berarti ada unsur agamanya, harus Quran dan hadis. Kenapa begitu? Karena yang tahu gaib itu Allah, dan Allah memerintahkan Rasulullah memberitahu Rasulullah sing iki oleh pahala, sing iki oleh dosa. Ya. Sehingga kalau mbak sampean tidak boleh ngawur di dalam beramal, tidak boleh ngawur para jamaah. Ya. Makanya kalau mbak sampean ngawur, ya. Kalau mbak sampean mungkin jawabnya apa? Karena banyak umat Islam ini agamanya setengah Kristen, setengah Islam, setengah Kristen, setengah Hindu. Agamanya Islam, ritualnya kayak wong Hindu. Agamanya Islam, pola pikirannya, cara berpakaiannya kayak wong Kristen dan lain sebagainya. Ya. Ketika ditanya wa madinuka apa agamamu, orang yang belajar Quran dan hadis, ya, dia pasti menjawab agamaku Islam. Orang-orang munafik ketika ditanya jawabannya apa? Hahu, sami'tu aninas kata.
Ya. Orang munafik ya, karena agamanya elok-elok nuwong Pak. Loh jari kok ngene, jari kok ngene, jari kok ngene. Saya nggak tahu, kata orang begini, kata orang begini. Makanya kelompok sampean apa? Dasari diri kelompok sampean dengan al ilmu qabla qaul wal amal. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Dan ilmu itu para jamaah, kemarin dah kita sampaikan, merupakan sarana paling cepat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, semuanya didasari taraktu fikum amroini wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kata Rasulullah, aku tinggalkan dua wasiat, kalau kamu mau berpegang teguh kepada keduanya, kamu akan selamat dunia akhirat. Yani kitab Allah, Al-Quran wa sunnati, dan sunnahku al-hadis. Ini yang dapat kita sampaikan. Saya simpulkan para jamaah, ingat kematian begitu dekat, jangan sembrono. Kalau kita tahu kita akan mati, berarti kita ini harus mempersiapkan diri. Ya, termasuk persiapan diri kelompok sampean, kenalilah Allah, kenali Rasulullah, dan kenali agamamu dengan baik. Jangan sampai punya agama Islam tapi gak ngerti. Ya, jangan sampai kelompok sampean beragama Islam tapi gak ngerti. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Sampun ya. Khalas para jamaah, ini yang dapat kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menambah pencerahan ilmu agama kita dan menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah dalam rangka persiapan diri. Kata Rasulullah, kata penutup menyatakan al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat mati. Ya. Mengingat mati, mengingat dirinya. Ya, tentang dirinya, dia pasti mati. Ya. Wa amila lima ba'dal maut. Ya. Dan dia persiapan diri untuk menghadapi kematiannya. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.